Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu dahwalah. Wa qad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala habibuna sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man aradallahu bihi khairan yufaqihu fid din. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin. Alhamdulillah, sekarang kita bertemu kembali. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala dan tentunya selalu dalam kebaikan dan menaburkan kebaikan. Dalam kesempatan kali ini kami akan mengetengahkan tentang tata cara atau kaifiyat mandi wajib. Disebutkan dalam kitab At-Taqriratus Syadidah, furudul ghusli, bermula segala rukun daripada mandi, yang mana kita ketahui dalam teks kalimat tersebut ada kalimat alif lam. Tentu alif lam di sini alif lam li ahdi dzikri, yaitu maksudnya furudul ghuslil wajibi, rukun atau segala rukun-rukun keperluan-keperluan dalam mandi wajib. Maka disebutkan di sini furudul ghusli, bermula segala rukun mandi wajib, isnani, yaitu ada dua. Kenapa demikian? Karena di antara taharah atau bersuci selain daripada berwudu, yaitu mandi wajib. Maka kita harus memperhatikan hal tersebut, karena jika seandainya mandi wajib kita tidak sah, maka sebagaimana pelajaran kita yang telah lalu, maka segala ibadah kita berhubungan dengan sembahyang atau salat dan membaca Al-Quran, maka itu tidak diterima atau batal, bahkan haram. Maka dari itulah dalam kesempatan kali ini semoga kita bisa mengambil pelajaran atau pencerahan agar segala ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mana kewajiban daripada rukun-rukun mandi wajib itu ada dua. Al-awwalu, yang pertama, an-niyatu, niat. Karena niat ini adalah membedakan antara an-niyatu, bermula niat itu membedakan antara ibadah dan adat. Kalau segala sesuatu kita niatkan, maka itu menjadi ibadah. Namun kalau pekerjaan tersebut tidak ada niat, maka itu menjadi adat atau kebiasaan. Jadi niat ini adalah membeda antara ibadah dan adat. Bahkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar, innamal a'malu binniyat. Di antara ulama menjelaskan bahwasanya ibadah itu sah bin niyat, disertai dengan niat. Jadi rukun yang pertama daripada mandi wajib yaitu niat. Waktuha awalul ghusli, awal-awal mandi. Li'annal badana, karena bahwasanya badan fil ghusli, pada mandi, kal udwil wahidi, itu seperti anggota yang satu. Jadi maksud badan di sini baik kepala ataupun tangan, maka itu dikatakan badan. Jadi seandainya kita waktu awal membasuh kaki, maka kita letakkan niat. Maka setelah itu kita cuma sekedar meratakan air ke seluruh badan atau anggota yang lainnya. Mas'alatun, satu masalah. Yang pertama, idza, apabila ijtama'a, terhimpun atau terkumpul, alaihi, atas seseorang, guslani wajibani, dua mandi yang wajib, fa aksaru, atau lebih, kaljima, seperti dia berhubungan suami istri,
Karena jika seandainya seorang berhubungan suami istri dalam artian dua khasyafahnya antara kelamin laki-laki dan kelamin perempuan masuk, maka itu sudah dikatakan jima, wajib mandi sekalipun dia tidak mengeluarkan sperma atau air mani. Maka ini hukumnya mandi wajib bila masuk khasafah tersebut atau kelamin, sekalipun sekalipun cuma sekedar kepala kelaminan tersebut, bukan semuanya yang masuk, maka ini sudah dinyatakan mandi wajib. Wa khurujil mani, dan keluarnya air mani. Jika seandainya orang tersebut berhubungan suami istri kemudian keluar mani, maka ini adalah dua dia wajib. Pertama wajib mandi karena jima, yang kedua karena keluar air mani. Maka bagaimana? Fahal takfi, maka apakah cukup anhuma, dari keduanya, niyatun wahidah, cuma satu kali niat? Maka jawabannya na'am, cukup. Takfi niyatun wahidatun lahuma, boleh atau cukup niyatun wahidatun, satu niat lahuma, bagi keduanya. Wa misluha, dan begitu juga fi ghusli sunnati, pada mandi sunat. Mas'alatun, jadi seandainya mandi sunat, seandainya di antara mandi sunat yaitu mandi Idul Adha, jika seandainya hari raya itu bertepatan hari Jumat dan hari Jumat pun disunatkan mandi, maka boleh dia cuma berniat dengan satu niat, sahajaku mandi untuk salat Jumat, maka dia akan mendapatkan niat mandi mandi Idul Adha. Atau dia berniat mandi Idul Adha, maka dia pun akan mendapatkan pahala niat mandi untuk melaksanakan salat Jumat. Berbeda kalau yang kasus yang kedua ini, masalah ijtama'a, apabila terkumpul ghuslu fardhin, antara mandi wajib, wa ghuslu sunnatin, jika seandainya seseorang ketika dia hari Jumat dan dia malamnya berhubungan suami istri atau dia keluar mani, maka dia pengen mandi wajib dan pengen mandi untuk salat Jumat. Lalu bagaimana ini? Fahal takfi, maka apakah cukup niyatu ahadihima, niat dari salah satu keduanya? Jawabannya la takfi, tiada cukup. Pada Buddha, maka tidak boleh tidak ayyan wiyahuma, bahwa dia berniat keduanya. Jadi dia berniat sahajaku mandi wajib, mengangkat janabah, serta mandi untuk melaksanakan salat Jumat karena Allah Ta'ala. Maka harus disebutkan niat kedua, niat tersebut. Berbeda kasusnya jika seandainya tadi kedua-duanya wajib atau dua-duanya sunat. Lalu bagaimana kaifiyatnya, tata cara daripada mandi wajib? Kaifiyatun niyati fi ghuslil fardhi, tata cara niat fi ghuslil fardhi, pada mandi wajib, yaitu yanwi biqalbihi, dia berniat biqalbihi, di hatinya. Wa yusannu, dan disunatkan ayyatalaffadha, untuk melapaskannya atau menyebutkan niat tersebut. Jadi mulut bicara melapaskan niat tersebut, hati pun mengikuti. Fayaqulu, maka ia berkata nawaitu raf'al janabah, nawaitu raf'al janabah, sambil di dalam hati sengaja aku mengangkat janabah atau hadas besar. Atau nawaitu raf'al hadasil akbar, sengaja aku mengangkat akan ini hadas yang besar. Atau nawaitu fardal ghusli, sahajaku mandi, sengaja aku mandi wajib, sengaja aku mandi wajib. Yang keempat, atau nawaitu taharah, sahajaku sengaja aku bersuci lis-shalah, untuk sembahyang. Jadi niat yang pertama nawaitu raf'al janabah, sengaja aku mengangkat janabah. Atau nawaitu raf'al hadasil akbar, sengaja aku mengangkat hadas besar.
Yang ketiga, nawaitu fardal ghusli, sengaja aku mandi wajib. Kalau saya pribadi, saya mengambil niat yang ketiga ini, yaitu sengaja aku mandi wajib. Yang keempat, nawaitu taharah, sengaja aku bersuci lis shalah, untuk sembahyang. Jadi wajib niat tersebut ketika basuhan yang pertama. Dalam artian tentu sama seperti pembelajaran kita yang telah lalu, dalam keadaan airnya tersebut harus air yang suci dan mensucikan, bukan najis, bukan musta'mal, bukan mutaghayyir. Asani, yang kedua setelah kita berniat, lalu bagaimana lagi? Ta'mimul badani bil ma'i, meratakan air pada badan kita, meratakan air pada seluruh badan. Kullil badani, seluruh badan diratakan. Maka bagaimana meratakan, meresapkan air tersebut? Fayata'ahadul mawadhi'a, maka dia meliput-liputi, menyalat-nyalati, menggosok-gosok tempat-tempat allati, yang yukhsha, bisa dikhawatirkan, adamu, ketiadaan, wusulil ma'i, sampainya air, ilaiha, kepadanya. Lalu dia mengguyurkan air ke badannya atau ke mukanya, maka air tadi disalat-salati atau digosok-gosok ke seluruh badan. Kal ibtaini, seperti dua ketek atau ketiaknya, harus nih air harus diresapkan masuk kepala. Kalau orang-orang tua dulu mandinya Allah, 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 Rahman, 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 Rahim, Rahim, Rahim. Dari kepala dulu 3 kali, Allah, 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 sambil berniat tadi, saja aku mandi wajib karena Allah Ta'ala, lalu Allah, Allah, masuk. Salat-salati, ya, begitu, masuk, ya. Allah, Allah, Allah. Ini Rahman, 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 Rahim, Rahim, Rahim. Bahkan Sayyidina Ali pernah mengatakan bahwasanya, kata beliau, aku ketika mandi wajib, karena waktu itu rambutku panjang, maka aku menyalat-nyalati rambutku agar air meresap ke seluruh badan. Jangan sampai, kata Sayyidina Ali, Allah yang menyalat-nyalati anggota tubuh kalian atau rambut kalian dengan api neraka. Maksudnya ketika kalian tidak memperhatikan, lalu kalian menyia-nyiakan, menyepelekan tata cara mandi tersebut, sehingga ada anggota yang tidak tersentuh air, maka balasannya adalah Allah akan menyentuhnya dengan api neraka. Jadi hendaklah kita perhatikan. Wal udhunaini wa ma'atifil batni, dan segala lilipatan-lilipatan yang ada perut kita. Karena apalagi orang tersebut dalam keadaan gemuk, maka ketika dia begini air bisa tidak meresap, maka harus diperhatikan, kalau bisa digosok agar air tadi benar-benar meresap atau masuk ke seluruh kulit kita. Wal udhunaini, dan telinga, ini harus diperhatikan. Nah, diperhatikan betul-betul. Wa ma baina, dan sesuatu bainal fakhidaini, antara dua paha. Itu. Wa ma bainal ilyataini, dan sesuatu di antara dua pantat. Ini juga harus kita betul-betul membersihkan atau meratakan air ke tempat-tempat tersebut. Namun dalam kasus ini, jika seandainya air tersebut kita yang mengguyurkan, namun ketika kita masuk ke dalam sungai atau bercebur ke dalam sungai, maka cukup ketika kita masuk ke dalam sungai, bercebur ke dalam sungai, cukup kita gerakkan badan kita seperti ini, maka itu sudah hukumnya air sudah masuk ke seluruh anggota badan kita, sudah meresap. Namun ketika kita mengguyurkan tersebut, maka ini harus dibantu dengan cara digosok.
Lalu bagaimana tata cara yang sunnatnya mandi tersebut atau yang lebih sempurnanya? Al-kaifiyatu, cara-cara al-masnunatu yang disunnatkan lil wusli, bagi mandi. Yang pertama ayyuzilal qadara qablahu, bahwa dia terlebih dahulu sebelum dia mandi hendaklah membersihkan kotoran-kotoran yang ada di anggota badannya, terlebih dahulu bersihkan. Min maniyin, baik kotoran tersebut min maniyin berupa air mani, bekas-bekas air mani. Sekalipun air mani tersebut tidak dikatakan najis, namun jika seandainya air mani tersebut menempel di batang tubuh kita, yang mana sifat air mani tersebut bisa mengeras, maka ini dikhawatirkan bisa menyebabkan terhalangnya untuk meratakan air, terhalangnya resapnya air, maka terlebih dahulu harus kita perhatikan. Au najasatin, atau najis. Jadi mani ini sesuatu yang kotor, bukan najis, atau najis. Lebih-lebih lagi najis, maka ini harus dihilangkan terlebih dahulu. Hilangkan dengan air atau tisu. Au ghairi dzalika, atau selain yang demikian itu, sesuatu yang bisa menghalangi jalannya atau resapnya air. Jadi kita perhatikan, seandainya di batang tubuh kita ada cat, yang dalam artian cat tersebut bisa dikelupas. Kalau tinta itu bisa meresap air. Nah, seandainya kalau kita anak-anak sekarang ada yang namanya tip X itu, jadi itu harus, karena itu seperti cat yang bisa dikelupas, atau petek tuh bisa, harus ada, atau bisa juga sisik ikan, jadi itu harus dilepas terlebih dahulu. Kita perhatikan, jika seandainya kita sudah memperhatikan terlebih dahulu segala jenis-jenis atau cara-cara seperti itu, kita perhatikan, kita teliti, namun ternyata ketika kita mau salat atau ketika kita selesai salat ternyata masih ada, maka kata guru saya itu dimaafkan. Ihtimal boleh jadi ketika kita selesai lalu kita berjalan menuju tempat salat kita atau tempat kita mengganti baju kita, lalu kita terinjak, itu artinya itu cuma baru datang, bukan ketika kita mandi tadi, maka itu akan yu'fa anhu, dimaafkan. Namun dengan catatan kita terlebih dahulu kita teliti ketika kita mandi tersebut. Namun jika seandainya orang tersebut tidak teliti, dia menyepelekan, dia cuma sekadar mandi seperti itu, namun tiba-tiba saja ada sesuatu di kakinya, lebih-lebih lagi di seluruh badannya, ada di tempat badan yang wajib mandi tadi ada benda yang bisa menghalangi air, maka dia wajib mengulangi mandi tersebut. Karena di antara kewajiban mandi itu yaitu meratakan air ke seluruh tubuh atau badan. Yang kedua, ayastaqbilal qiblata, bahwa hendaklah ia menghadap kiblat, karena kiblat ini adalah asyraful jihad. Bahkan disebutkan dalam kitab Ta'limul Muta'allim, seorang ingin mendapatkan ilmu yang barakah, maka hendaklah ia ketika mutalaah atau belajar hendaklah ia menghadap kiblat. Wayati bil basmalati, dan dia mendatangkan dengan basmalah, membaca bismillah. Summa siwak, kemudian bersiwak atau gosok gigi. Summa ghaslil kaffaini, kemudian dia membasuh kedua telapak tangannya. Summal madmadati, kemudian dia berkumur-kumur. Wal intisyaq salasan, dan memasukkan serta mengeluarkan air dari hidungnya, madmadah dan intisyaq. Wayanwi, dan berniat ia bidzalika, dengan pekerjaan tersebut, sunanal ghusli, niat sunat-sunat sebelum melaksanakan mandi wajib. Yang ketiga, ayyaghsila farjaihi, bahwa dia membasuh farjaihi, akan kemaluannya, wa ma hawalaiha, dan sesuatu yang ada di sekitar kemaluan tersebut dia basuh. Biniyati, di sini biniyati rabil janabah, disertai dengan niat mandi janabah atau mengangkat hadas tadi, anhuma, dari keduanya. Arti farjai ini yaitu kemaluan muka dan belakang, ini harus dibersihkan.
au biniyatil ghusl masnuni, atau dengan niat mandi yang disunatkan, kaghusnil jum'ati, seperti niat mandi untuk sholat Jumat. Setelah dia membersihkan kemaluannya disertai dengan niat tersebut, karena ini adalah awal basuhan. Maka yang keempat, al-wudu'u qablahu kamilan, bahwa hendaklah dia berwudu kamilan, dengan wudu yang sempurna. Ai maksudnya bi sunanihi, wudu yang disertai sunat-sunatnya. Maka payu'idu, penjelasannya payu'idu, maka hendaklah dia kembali asiwaka, bersiwak. Kemudian wa ghuslal kaffaini, dan kembali membasuh dua telapak tangannya. Kemudian wal madmadha, kemudian berkumur-kumur, wal istinsyaq, dan memasukkan serta mengeluarkan air dari hidungnya. Wa yalzamuhu, dan hendaklah dia wajib ketika itu ayyastura, bahwa menutup aurat inda sawataihi, dua kemaluannya. Ketika itu diwajibkan dia menutup dua kemaluannya, dalam artian ketika kita berwudu itu hendaklah wajib menutup kemaluan yang di muka serta di belakang. Dalam artian orang tersebut pakai sekurang-kurangnya dia pakai celana dalam. Namun kalau dia ingin mendapatkan pahala yang lebih sempurna, yaitu pahala sunat, wa yundabu, dan disunnatkan, baqiyatu auratihi, dia menutup seluruh auratnya. Jadi perempuan alangkah bagusnya, atau laki-laki alangkah bagusnya ketika dia melaksanakan mandi wajib, hendaklah ia memakai celana pendek namun di bawah lutut. Hendaklah di situ di bawah lutut dan di atas pusar. Itu maka itulah yang sunnatnya. Kalau yang wajibnya boleh dia memakai celana dalam. Lalu bagaimana niatnya? Niyatu hadal wudu'i, niat ini wudu. In kana muhdisan hadasan asghara, jika ketika itu dia dalam keadaan berhadas, hadas yang kecil, maka payanwi raf'al hadasi, maka dia berniat mengangkat hadas. Yang kedua, wa in kana ghaira muhdisin hadasan asghara, maka jika dia tidak berhadas ketika itu, hadas yang kecil, maka dia berwudu mutawaddian, maka berwudu ya payanwi sunnatul ghusli, maka wudunya tadi niat wudu sunat daripada mandi. Setelah itu bagaimana? Setelah diselesai berwudu, maka yufidul ma'a, maka dia mengguyurkan ma ala rasihi, menumpahkan ma akan air ala rasihi, di atas kepalanya. Payanwi, maka berniat inda awalihi, dari awalnya, an baqiyatil badan, dari sisa badannya. Apa niatnya? Raf'al janabah, niat mengangkat janabah, atau ghuslal masnun, niat mandi yang disunnatkan. Yang keenam, yata'ahadul ma'atiba, hendaklah ia menyalat-nyalati sesuatu lipatan-lipatan yang ada di anggota tubuhnya, di kepalanya, gitu. Kubur kepalanya terlebih dahulu, badannya. Kemudian wa yufidul ma'a, menumpahkan ia akan air ala atas ma anggota aqbala, yang di hadapannya, min syiqail aiman, dari yang sebelah kanan. Summa ma adbara minhu, kemudian yang di belakang sebelah kanan. Summa, kemudian ma anggota yang ada aqbala, yang di hadapannya, min syiqail aisar, dari anggotanya atau yang sebelah kiri. Summa adbara, kemudian yang di belakang. Dari kepala dan seluruh anggota kepala
telinga lilipatan yang ada di mata-mata sini, bulu-buluan ini. Kalau hidung tadi sudah ketika kita berwudu, mulut begitu juga ketika kita berwudu sambil kita niat janabah atau mengangkat hadas tadi. Lipatan, gulung, badan, kepala, tinggi sekali. Dalam artian air di sini diratakan, bukan air yang di sini yang jatuhnya ke sini, nggak boleh itu. Jadi air di sini diratakan untuk menumpahkan. Tuh. Kesokan 3 kali, kata guru saya 3 kali dengan membaca ya Allah ya Allah ya Allah ya Rahman, lalu sebelah kanan sekali, lalu kita gosokkan 3 kali, belakang 3 kali, lalu di sini ini dari sini tadi sampai ke batis, yang mana tadi ketika kita membasuh kemaluan tadi sudah dengan niatnya, jadi situ pun sudah meresap air. Kalau kata guru saya ini seperti ini. Jadi begini, kepala, kaki kita angkat, kaki sebelum terus seluruh badan. Lalu terakhir kaki kita basuh, kita angkat, kaki kanan atau kaki kiri basuh. Semoga apa yang kita sampaikan bisa bermanfaat dan menambah keilmuan kita.